skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Brianoya, NPM saya 121142011900035. Di saat ini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada sistem kardiovaskuler pada penyakit hipertensi. Selamat menonton. Oke, baik. Yang pertama saya akan mulai dari definisi. Definisi hipertensi. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah di atas normal atau tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya 90 mmHg. Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Disebut sebagai pembunuh diam-diam kepada orang-orang dengan hipertensi sering tidak menampakkan gejala. Begitu penyakit ini diderita, tekanan darah pasien harus dipantau dengan internal teratur karena hipertensi merupakan kondisi seumur hidup. Yang kedua, etiologi. Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Hipertensi esensial atau hipertensi primer. Hipertensi ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya atau juga disebut hipertensi idiopatik. Terdapat 95% kasus menurut Smeltzer dan Ball 2007. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti jenis kelamin, genetik, usia, lingkungan, sistem peningkatan, dan sistem saraf otonom, obesitas, stres, dan kurang berolahraga menurut Laura Lee 2001. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi ini terdapat 5% kasus dari semua prevalensi hipertensi. Penyebab spesifiknya diketahui penyakit gagal jantung atau glomerulonefritis akut, nefritis kronis, penyakit poliuretis, dan diabetes nefropati, penyakit endokrin atau hipotolit, hiperkalsemia, dan akromegali, Coxa-Vasikum, hipertensi pada kehamilan, kelainan neurologi, obat-obat, dan zat-zat lainnya. Hipertensi primer terdapat pada lebih dari 90% penderita hipertensi, sedangkan 10% sisanya disebabkan oleh hipertensi sekunder, menurut Gunawan 2001. Data-data penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, ciri perseorangan. Pada umumnya, hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan cardiac output atau peningkatan tekanan perifer. Namun, ada beberapa faktor yang terjadinya hipertensi. Yang pertama, genetik. Genetik adalah respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau transport Na. 2. Obesitas. Terkait dengan level insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. 3. Stres lingkungan. 4. Hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua setelah pelebaran pembuluh darah. Yang kelima, meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Selanjutnya, manifestasi klinis hipertensi. Manifestasi klinis pada pasien hipertensi adalah yang pertama, peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, epistaxis. Yang keempat, pusing atau migrain. Yang kelima, rasa berat di tengkuk. Yang keenam, sukar tidur. Yang ketujuh, mata berkemang-kemang. Yang kedelapan, lemah dan lelah. Yang kesembilan, muka pucat. Yang ke-10, suhu tubuh rendah.
Tanda dan gejala lain yang sering dihubungkan dengan hipertensi seperti keringat berlebihan, kejang otot, sering berkemih, dan denyut jantung yang cepat dan tidak beraturan atau palpitasi. Menurut SEPS 2005 dan dalam Suri 2011. Gejala lain yang umumnya terjadi pada penderita hipertensi yaitu pusing, muka merah, sakit kepala, keluar darah dari hidung secara tiba-tiba, dengkul terasa pegal, dan lain-lain. Menurut Wiriosit dan Akdo 2002, gejala hipertensi merupakan manifestasi klinis dari gangguan kenyamanan yang dirasakan pasien. Pasien dapat menganggap semua gejala hipertensi sebagai sebuah gangguan kenyamanan yang dirasakan pasien. Pasien dapat menganggap sebuah gejala hipertensi sebagai sebuah gangguan kenyamanan atau tidak, bergantung dari beberapa faktor. Selanjutnya, patofisiologi hipertensi. Menurut Smeltzer dan Baer 2002, mengatakan bahwa mekanisme yang mengontrol konsentrasi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula oblongata di otak, di mana dari vasomotor ini mulai saraf simpatik yang berlanjut ke bawah korda spinalis dan keluar dari koloma medula ke ganglia simpatis yang berlanjut ke bawah kondisi spinalis dan keluar dari rangsangan pusat vasomotor, diantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis. Faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriktif yang ke ginjal menjadi berkurang atau menurun dan berakibat diproduksinya renin. Renin akan merangsang pembentukan angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2. Dia merupakan vasokonstriktor yang kuat dan merangsang sekresi aldosteron. Ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume cairan intravaskuler yang menyebabkan hipertensi. Terjadinya hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, curah jantung tekanan perifer. Mempertahankan tekanan darah yang normal bergantung pada keseimbangan antara curah jantung dan tekanan vaskuler perifer, ditentukan bukan oleh arteri yang besar atau kapiler, melainkan oleh arteriola kecil yang dindingnya mengandung sel otot polos. Kontraksi sel otot polos berlangsung lama diduga menginduksi perubahan struktural dengan penambahan dinding pembuluh darah arteriola, mungkin dimediasi oleh angiotensin, dan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan perifer yang irreversibel. Peningkatan tekanan perifer yang terjadi kemungkinan merupakan kompensasi untuk mencegah agar peningkatan tekanan darah tidak diperluaskan ke jaringan pembuluh darah, yang akan dapat mengganggu homeostatis sel secara substansial, menurut Lumban-Tobing 2008. Yang kedua, sistem renin-angiotensin. Sistem renin-angiotensin mungkin merupakan sistem endokrin yang paling penting dalam mengontrol tekanan darah. Renin disekresi dari aparat juga menggunakan ginjal sebagai jawaban terhadap kurang perfusi atau kurang asupan garam. Yang ketiga, sistem saraf otonom. Stimulasi sistem saraf otonom dapat menyebabkan kontraksi arteriola dari dan diatasi arteriola. Jadi, sistem saraf otonom melepaskan dan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan tekanan darah yang normal. Dia juga mempunyai peran yang penting dalam mempertahankan tekanan darah yang normal, menurut Lumban-Tobing 2008. Yang keempat, peptida atrium, atriotetik.
atau atrial natriuretic pep atau IDANP. ANP merupakan hormon yang diproduksi oleh atrium jantung sebagai jawaban terhadap peningkatan volume darah. Efeknya pada meningkat garam dan air dari ginjal jadi semalam genetik alamiah. Gangguan pada sistem ini dapat mengakibatkan retensi cairan dan hipertensi, menurut Lumbon Tobing 2008. Selanjutnya, prosedur diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. A, Hb atau HIT mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan atau viskositas dan dapat mengidentifikasikan faktor risiko seperti hipokoagulabilitas dan anemia. B, BUN atau kreatinin memberikan informasi tentang perfungsi ginjal. Yang C, glukosa. Hiperlokemia dapat diakibatkan oleh pengeluaran kadar ketokolamin hiper yang disertai dengan diabetes dapat menimbulkan risiko pada organ-organ penting. Yang D, urinalisa mengkaji pada darah protein glukosa atau disfungsi pada ginjal dan adanya DM atau diabetes mellitus. Yang kedua, CT scan atau mengkaji adanya tumor cerebral dan encephalopati. Yang ketiga, EKG dapat menunjukkan pada regangan di mana letak dan beberapa luasnya. Peningkatan gelombang P adalah satu tanda dari penyakit jantung hipertensi. Yang keempat, loop mengidentifikasikan penyebab hipertensi seperti batu ginjal dan perbaikan ginjal. Yang kelima, fototoraks dapat menunjukkan destruksi klasifikasi pada area katup dan pembesaran jantung. Oke, yang selanjutnya diagnosa hipertensi. Yang pertama, pemeriksaan tekanan darah berulang. Kedua, identifikasi faktor penyebab hipertensi. Ketiga, identifikasi penyakit penyerta. Yang keempat, identifikasi faktor risiko akibat hipertensi. Yang kelima, pemeriksaan efek akibat hipertensi atau HMOD, hypertension mediated organ damage. Oke, sekian penjelasan saya tentang hipertensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan medikal beta pada Tuan B dengan penyakit hipertensi dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Pengkajian keperawatan mahasiswa mengkaji NPM. Pengkajian keperawatan meliputi yang pertama, instalasi, ruang atau kamar, tanggal masuk, tanggal pengkajian, waktu pengkajian. Identitas pasien meliputi nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, suku, agama, warga negara, bahasa yang digunakan, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Penanggung jawab meliputi nama, alamat, dan hubungan. A. Keluhan utama. Pasien mengatakan nyeri kepala. B. Riwayat penyakit sekarang. Pasien dibawa RSUD dengan keluhan nyeri dan tengkuk terasa berat. Nyeri bertambah ketika dibawa bangun dan berkurang ketika dibawa istirahat. C. Riwayat penyakit dahulu. Pasien menyangkal tidak ada riwayat hipertensi dan DM sebelumnya. D. Riwayat keluarga. Di dalam keluarga pasien, kedua orang tuanya, ayah dan ibu, mempunyai riwayat hipertensi. Ayahnya meninggal akibat serangan stroke. Selanjutnya, observasi dan pemeriksaan fisik. Yang A. Vital signs berupa tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Yang B. Kesadaran berupa A. Motorik dan verbal. Yang C. Keadaan umum berupa nyeri pasien dan sikap pasien.
Yang selanjutnya, pola kesehatan fungsional sebelum dan selama sakit. Kita mengkaji yang pertama pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan, yang kedua pola nutrisi dan metabolisme, yang ketiga pola eliminasi, keempat pola aktivitas latihan, kelima pola tidur dan istirahat, keenam pola persepsi dan kognitif, ketujuh pola persepsi dan konsep diri, kedelapan pola hubungan dan pasien, kesembilan pola reproduksi seksual, yang ke-10 pola penanggulangan stres, yang ke-11 pola tata nilai dan kepercayaan. Oke, baik. Yang kedua, analisa data. Di sini perawat hanya perlu mengkaji dua data penting, yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang didapat dari pasien atau keluarga pasien. Selanjutnya, data objektif adalah data yang dilihat oleh perawat itu sendiri. Yang ketiga, di sini diagnosa keperawatan. Diagnosa yang saya ambil yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler cerebral. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler cerebral. Yang pertama, tujuan atau kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri pasien berkurang. Kriteria hasil. Yang kedua, pasien mengatakan nyeri berkurang skala 1 sampai 3, nyeri berkurang. Yang ketiga, pasien tampak rileks dan tidak gelisah. Intervensi observasi skala nyeri pada pasien, ajarkan teknik relaksasi, kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian antalgeksik. Rasional untuk mengetahui skala nyeri yang dialami oleh pasien, teknik relaksasi dapat mengurangi rasa nyeri dan membuat pasien menjadi lebih tenang. Dengan pemberian analgesik dapat mengurangi rasa nyeri, mempercepat proses penyembuhan. Oke, yang selanjutnya, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis. Tujuan atau kriteria hasil, yang pertama, keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan nutrisi kurang dapat terpenuhi. Yang pertama, peningkatan nafsu makan, berat badan dalam rentang normal, tugur kulit baik, membran mukosa tidak kering. Intervensi, lakukan bina hubungan saling percaya dengan pasien, observasi tanda-tanda vital, modifikasi lingkungan sekitar, anjurkan pasien tidak makanan yang tinggi gula. Rasional, supaya pasien dan keluarga kooperatif untuk mengetahui perkembangan keadaan pasien, untuk meningkatkan rasa nyaman, untuk melatih pasien dan melakukan aktivitas secara mandiri. Selanjutnya, implementasi keperawatan. Yang pertama, membina hubungan saling percaya. Kedua, mengobservasi nyeri, skala nyeri 4. Ketiga, membantu pasien dalam ambulasi kebutuhan. Keempat, memberikan cairan, makanan lunas dan tinggi serat. Kelima, menjelaskan tentang penyebab nyeri. Keenam, mengajarkan pasien melakukan teknik distraksi dan relaksasi. Yang kedua dari implementasi keperawatan, yang pertama mengobservasi tanda-tanda vital. Yang kedua, menganjurkan pasien untuk dapat makan secukupnya. Ketiga, mengajarkan pasien untuk istirahat cukup. Oke, yang terakhir ada evaluasi. Pada evaluasi kali ini, pada dua diagnosa keperawatan yang saya ambil ini, saya menggunakan evaluasi SOAP, yaitu subjektif, objektif, asesmen, dan penilaian. Pada diagnosa pertama, subjektif, pasien mengatakan nyeri berkurang. Objektif, skala nyeri 5. Di samping itu ada tekanan darah, yaitu 180/100 mmHg. Penilaian, intervensi dijalankan. Pada diagnosa keperawatan yang kedua,
Subjektif, pasien mengatakan masih lemas. Objektif, pasien tampak gelisah. Asesmen, masalah teratasi sebagian. Penilaian, intervensi dilanjutkan. Tekanan darahnya 180/100 mmHg. Oke, sekian penjelasan tentang asuhan keperawatan medikal beda 1 pada sistem kardiovaskuler pada penyakit hipertensi. Mohon maaf kalau ada salah, Ibu. Terima kasih. Shalom.